Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang misteri relif Borobudur yang dikubur dalam tanah. Candi Borobudur dikenal sebagai bangunan megah dan fenomenal peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Selain menjadi bangunan bersejarah, Candi Borobudur juga disebut-sebut buku besar ilmu pengetahuan yang ditulis melalui dalam relief. Bahkan, ada sebuah relief yang menceritakan tentang kehidupan bebas yang sudah ada sejak zaman dulu. Pergaulan vulgar dan hubungan intim tergambar dalam relief di Candi Borobudur. Relief itu merupakan bagian dari Karma Wibangga. Letaknya di timbun tanah di sisi tenggara Candi Borobudur. Pada rentang waktu 1890 sampai 1891, bagian yang tertutup itu kemudian dibuka seluruhnya oleh fotografer Kasian Kipas untuk dipotret satu persatu. Batu bervolume 13.000 meter kubik ini diangkat lalu dikembalikan lagi ke posisi semula. Petugas Balai Konservasi Borobudur, Mura Aristina, mengatakan ada sekitar 160 panel relief di Karma Wibangga. 154 diantaranya terkubur tanah sehingga tidak bisa dilihat secara kasat mata. Menurutnya, relief itu menggambarkan kehidupan sebab akibat. Adanya kehidupan yang menceritakan kebebasan berhubungan antara pria dan wanita yang digambarkan utuh di relief tersebut. Relief ini menggambarkan sebab akibat. Karma berarti perbuatan, Wibangga berarti perputaran. Namun juga ada cerita lain seperti soal pernikahan, aborsi, penyakit, dan ada juga gambaran tentang tingkatan neraka. Relief Karma Wibangga itu menggambarkan kehidupan masyarakat saat candi itu dibangun. Bagian paling bawah ini memang perilaku penuh angkara murka dan hawa nafsu yang menyebabkan seseorang masuk ke neraka jahanam. Candi Borobudur memiliki 2672 panel relief tentang perjalanan Sang Buddha. Pahatan relief ini diperkirakan mencapai panjang 6 km. Relief Karma Wibangga tersembunyi di kaki candi, dan hanya sebagian panel yang bisa dilihat. Keseluruhan relief tersebut berjumlah 160 panel dan sebagian besar sisanya ditutup oleh bebatuan. Disebutkan ada dua argumen terkait alasan ditutupnya relief Karma Wibangga. Argumen yang pertama mengatakan relief ditutup karena adegan pada relief dianggap berkaitan dengan asusila. Sedangkan argumen kedua, alasan ditutupnya relief sebenarnya terkait aspek konstruksi untuk memperkuat bangunan Candi Borobudur. Tapi melihat fakta dan beberapa riset setelahnya, alasannya lebih cenderung terkait aspek teknis. Jadi bagian selasar yang kemudian digunakan sebagai elemen untuk menutupi relief ini dari aspek konstruksi berfungsi sebagai kontrol. Jadi ada beberapa relief yang belum selesai itu memang pada saat itu ada ancaman longsor, jadi segera ditutup oleh selasar tadi. Di bagian paling dasar candi atau yang disebut dengan tingkatan Kamadhatu, ada 160 relief yang mencerminkan tentang hawa nafsu. Secara definisi, Kamadhatu sendiri merujuk pada kata nafsu atau disere. Tahap pertama Kamadhatu atau alam hawa nafsu yang tunduk pada hukum karma. Ini seperti 7 dosa manusia, misalnya kejahatan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pengguguran kandungan, dan penyiksaan yang tidak bermoral. Dilihat dari reliefnya, tampak jelas ukiran batu yang menceritakan tentang segerombolan orang yang seperti sedang menguping dan membicarakan orang lain. Wajahnya pun tampak buruk rupa. Itu pun hanya salah satu kisahnya saja. Nah, seperti yang diceritakan bahwa ada 160 relief yang bercerita tentang nafsu
Namun di lokasi hanya ada 4 saja yang ditemukan. Lantas kemana 156 sisanya? Dari 160 sekarang tinggal 4. Sisanya ditutup dengan batu satu persatu dengan alasan ada kemungkinan kalau tidak dikasih fondasi tambahan akan mudah runtuh. Tapi dulu tahun 1890 pernah dibongkar oleh Cassian Kepas dan fotonya dipamerkan di museum. Selain 4 relief tersebut, sebenarnya masih ada relief lain di sisi kiri dan kanannya. Hanya saja, relief itu ditutupi oleh batu yang fungsinya sebagai penyangga tambahan untuk menyokong Candi Borobudur. Terlepas dari kehadiran relief hawa nafsu yang sengaja ditutup, ada banyak pembelajarannya. Bahwa sejatinya, hawa nafsu yang tidak terkontrol bisa menjadi hal yang buruk. Jangan sampai malah karma yang mengingatkan Anda. Seperti yang kita ketahui, berawal dari perang Inggris-Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa dan dimenangkan oleh Inggris, Thomas Stamford Raffles kala itu ditunjuk sebagai gubernur jenderal yang memang memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Begitu mendengar adanya sebuah monumen besar jatuh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro, ia segera memerintah bawahannya untuk melakukan penelitian. Dan hanya dalam 2 bulan, Eck Cornelis, seorang insinyur Belanda beserta 200 warga menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang menggubur candi ini. Pada tahun 1814, penelitian dan pembangunan kembali terus berlanjut hingga pada tahun 1835. Akhirnya, seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Banyak perdebatan mengenai Borobudur, termasuk hipotesis candi yang dibangun di atas sebuah danau purba yang sudah mengering. Hingga saat ini, pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri berdasarkan aksara yang tertulis. Pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9 pada masa pemerintahan Raja Samaratungga yang menuju Adharma sebagai arsiteknya. Butuh waktu 75 hingga 100 tahun untuk bisa menyelesaikan candi seluas 123 kali 123 meter persegi ini.